Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke, pada video kali ini kita akan membicarakan tentang tumbuhan tingkat tinggi, ya. Jadi tumbuhan tingkat tinggi kan kemarin kita telah belajar tentang tumbuhan berbiji ya. Nah, kalau tumbuhan tingkat tinggi ya adalah contoh-contoh dari tumbuhan berbiji. Nah, organ apa saja yang ada di tumbuhan tingkat tinggi? Itu ada akar, batang, daun, kemudian bunga, terus kemudian ada biji dan ada buah ya. Tapi di sini kita akan membicarakan tentang akar, batang, dan daun ya, karena itu merupakan ciri paling utama dari tumbuhan tingkat tinggi ya. Nah, yang pertama kita berbicara tentang akar. Ya, kalian sudah tahu akar itu bentuknya seperti apa. Nah, fungsi akar sendiri adalah sebagai alat absorpsi air ya. Dia mengabsorpsi air dari tanah ya. Kemudian dia juga mengambil nutrisi garam mineral yang terlarut dalam tanah ya. Nah, selain itu akar juga berfungsi sebagai pengokoh tumbuhan ya. Nah, akar pada tumbuhan tingkat tinggi merupakan akar sejati ya. Kenapa dikatakan sebagai akar sejati? Karena akar pada tumbuhan tingkat tinggi ini mempunyai kemampuan untuk menerobos lapisan tanah ya. Nah, kemampuan menerobos lapisan tanah ya pada akar sejati ini dikarenakan akar ini punya lapisan pelindung ya, dinamakan juga sebagai kaliptra. Kemudian bagian atau struktur akar dapat dibagi ke dalam struktur luar dan struktur dalam ya. Ini struktur akar ya. Jadi ada struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar itu terdiri dari tudung akar, batang akar, percabangan akar ya. Percabangan akar ini hanya pada dikotil ya. Kemarin kita telah membicarakan dikotil dan monokotil ya. Dan bulu-bulu akar ya. Ini struktur luar. Nah, kalau struktur dalam ini adalah anatomi akar yang terbentuk oleh jaringan epidermis, korteks ya, endodermis dan stel ya, silinder pusat. Nah, jaringan epidermis ini ya pada akar adalah lapisan yang terdiri dari hanya satu lapisan sel saja ya. Nah, akar ini mengambil air dan garam-garam mineral yang terlarut di dalamnya ya. Kemudian dilewatkan pertama kali melalui rambut-rambut akar. Nah, rambut-rambut akar inilah yang merupakan hasil dari penonjolan epidermis yang mengarah keluar. Kemudian kalau korteks itu bagian dalam akar yang tersusun oleh berbagai sel ya. Dia membentuk beberapa lapisan. Kemudian pada korteks ini juga terdapat jaringan parenkim, kolenkim dan sklerenkim ya. Nah, di dalam korteks ini terdapat rongga antar sel yang bermanfaat untuk pengaturan pertukaran gas ya. Kemudian ada endodermis. Ya, ini bagian jaringan akar yang terdiri dari satu lapisan sel. Ya, pada lapisan dinding sel di arah radial dan transversal endodermis ya. Jadi terdapat penebalan yang dihasilkan dari endapan zat yang disebut dengan suberin atau gabus. Nah, gabus ini memiliki sifat kedap air. Kemudian silinder pusat atau stele, ini bagian akar yang
terbentuk dari bekas-bekas pengangkut ya. Ada xilem, phloem, dan pericycle. Nah, letak dari xilem dan phloem pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda-beda. Ya, pada tumbuhan monokotil itu letaknya ada di silinder pusat tumbuhan yang berselingan dan tersusun secara teratur ya, sehingga membentuk jari-jari. Nah, kemudian untuk morfologi akar ya, jadi akar itu secara umum itu dibedakan menjadi dua, jadi akar tunggang dan akar serabut ya. Kalau akar tunggang ya, itu perkembangannya berasal dari lembaga akar. Kemudian kalau akar serabut itu perkembangannya tidak berasal dari lembaga akar, tapi bisa dari organ lainnya seperti batang atau daun ya. Jadi di sini bisa terlihat gambar ya, ada gambar akar tunggang dan akar serabut ya, berbeda ya. Jadi akar serabut itu lebih mengembang ya. Jadi kalau misalnya akar tunggang itu lebih tinggi. Jadi kalau akar tunggang itu tumbuh ke atas, kalau akar serabut tumbuhnya ke samping. Nah, ini adalah kalau kita lihat ya, atau kita lihat bagian dalamnya akar itu ada di sini ada lapisan filiferus, endodermis tadi ya. Kemudian ada xilem, phloem, ya, empulur dan korteks ya. Ini ada bulu akar. Tuh bulu akarnya. Nah, ini ada bulu akar. Kemudian ada endodermis, pericycle, kemudian ada xilem, phloem ya. Ini yang tadi kita bicarakan ya, gambarnya seperti ini ya. Ini adalah bagian akar. Kemudian lanjut ke batang ya. Fungsi batang sendiri itu adalah sebagai tempat lewatnya air yang telah diserap oleh akar kemudian menuju ke daun ya. Fungsi lainnya dia sebagai penopang cabang dan penopang daun. Kemudian batang juga sebagai penentu tata letak daun ya. Jadi batang-batangnya itu kan biasanya ada daunnya ya kan. Nah, dia yang menentukan letaknya daun itu mau di sebelah mana. Kemudian dia juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, ini adalah gambar dari batang ya. Kalau kita belah batang ya, itu seperti ini, ada serabut xilem, phloem ya, epidermis, ada kambium ya. Kemudian ada korteks juga, ada bulu angkut. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, batang pada tumbuhan Angiospermae ya dibagi lagi menjadi 3 jenis. Ada kalmus ya, ada herbaceous, dan tipe batang yang berkayu. Oke, kalau kalmus itu tipe batang pada tumbuhan rumput. Kemudian herbaceous itu tipe batang yang berair. Kemudian yang ketiga tipe batang yang berkayu. Nah, jadi batang ini menjadi organ tumbuhan yang selalu mengalami pertumbuhan memanjang ya. Jadi pertumbuhan memanjang ini itu disebabkan oleh titik tumbuh atau jaringan meristem yang ada pada batang. Kalian sudah belajar tentang biologi sel kan? Nah, kalau sudah belajar tentang biologi sel, itu kan sudah dijelaskan tentang parenkim, sklerenkim, meristem. Nah, ini nyambung ya. Jadi kenapa batang ini tumbuh, selalu tumbuh karena ada jaringan pertumbuhannya, yaitu adalah jaringan meristem. Nah, proses pertumbuhan pada batang ini itu dijelaskan menjadi
dua teori ya, dijelaskan melalui dua teori, yaitu teori histogen dari Hans Stein dan teori tunica corpus dari Schmidt. Nah, pada teori histogen itu menyebutkan bahwa pada batang terdapat 3 lapisan titik tumbuh. Ya, yang pertama, titik tumbuh pada lapisan luar yang membentuk epidermis ya, disebut dermatogen. Kemudian yang kedua, titik tumbuh pada lapisan tengah untuk membentuk korteks ya, yang disebut periblem. Kemudian yang ketiga, itu titik tumbuh bagian dalam untuk membentuk stel ya, disebut plerom ya. Jadi ada 3 lapisan titik tumbuh. Yang pertama ada dermatogen, yang kedua ada periblem, dan yang ketiga ada plerom. Oke. Jadi pada teori tunica corpus dijelaskan bahwa titik pertumbuhan pada tumbuhan dibagi ke dalam 2 lapisan ya. Kalau tadi histogen itu 3, kalau tunica corpus itu 2 ya, 2 lapisan. Yaitu titik tumbuh lapisan pinggir dan titik tumbuh lapisan dalam ya. Jadi pada bagian pinggir terdapat sel-sel tunika yang aktif dalam melakukan pembelahan, oke. Sementara di bagian dalam terdapat korpus yang aktif membelah ke segala arah serta melakukan proses diferensiasi. Nah, itu dari proses pertumbuhannya ya, ada teori histogen dan teori tunica corpus. Kemudian dari sifat pertumbuhannya bagaimana? Ya, jadi dari sifat pertumbuhannya, percabangan pada batang dan akar itu dibedakan menjadi eksogen dan endogen. Kalau pertumbuhan eksogen itu adalah pertumbuhan calon cabang batang. Ya, yang muncul di antara bakal daun dan di bagian bawah titik tumbuh. Sedangkan pada pertumbuhan endogen ya, itu terjadi pertumbuhan calon cabang akar yang tumbuh disebabkan oleh adanya aktivitas perisikel atau perikambium. Ya. Oke, jadi dari sifat pertumbuhannya ada eksogen dan endogen. Ya. Kalau eksogen itu muncul di antara bakal daun ya, di bagian bawah titik tumbuh. Tapi kalau endogen itu calon cabangnya itu tumbuh disebabkan oleh aktivitas perisikel. Kemudian dari susunan lapisan batang ya. Jadi susunan lapisan batang pada tumbuhan dapat dilihat dari luar ke dalam, yang terdiri dari epidermis, korteks, dan stel ya, silinder pusat. Ya, mirip tadi sama akar juga hampir sama ya, ada epidermis, korteks juga. Nah, epidermis pada batang itu tersusun dari satu lapisan sel ya, yang susunannya rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Pada dinding sel di sebelah luar terdapat lapisan kutikula. Lapisan kutikula ini berguna untuk melindungi batang dari efek buruk kekeringan. Oke. Nah, jaringan tumbuhan yang telah tua ini kan mempunyai kambium gabus yang berperan dalam menggantikan fungsi jaringan primer. Nah, kambium gabus ini mempunyai celah yang disebut sebagai lentisel. Nah, lentisel adalah tempat terjadi aktivitas pertukaran gas ya. Tadi di akar juga ada tempat pertukaran gasnya. Nah, kalau di batang namanya adalah lentisel. Kemudian lapisan korteks pada batang ini terdiri dari sel-sel parenkim. Ya. Yang tak beraturan, yang kemudian mengakibatkan terbentuknya banyak ruang di antara sel-selnya. Nah, korteks juga mengandung kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim dan sklerenkim ini berfungsi untuk menyokong dan memperkuat batang. Ya, di bagian dalam korteks itu terdapat sel-sel yang mengandung amilum yang disebut sebagai sarung tepung atau floterma.
Kemudian silinder pusat pada batang dapat ditemukan bagian dalam korteks ya. Pada bagian terluar terdapat lapisan yang disebut perisikel. Kemudian dilihat dari letak xilem dan floem pada batang, berkas pembuluh angkut dapat dibedakan ke dalam 5 tipe ya, yakni kolateral terbuka, kolateral tertutup, bikolateral, ampifasal, dan ampikribal. Pada berkas pembuluh angkut pada batang ini disebut sebagai kolateral terbuka. Ya, ini apabila letak floem berada di sebelah luar xilem dan di antara xilem dan floem ditemukan lapisan kambium ya. Jadi berkas pembuluh angkut yang seperti ini terdapat pada kebanyakan jenis tumbuhan dikotil. Ya. Jadi berkas pembuluh angkut disebut sebagai kolateral tertutup apabila floem terletak di sebelah luar xilem. Ya. Tadi kalau terbuka itu berada di sebelah luar xilem dan di antara xilem dan floem. Kalau yang tertutup itu floemnya itu berada di sebelah luar xilem, tetapi di antara xilem dan floem tidak ditemukan lapisan kambium. Kalau tadi ditemukan lapisan kambium, kalau yang tertutup tidak ditemukan lapisan kambium. Ya, jadi xilem dan floemnya hanya diselubungi oleh lapisan sklerenkim. Tipe berkas pembuluh seperti ini kebanyakan ada pada tumbuhan monokotil ya. Jadi kalian sebelumnya itu harusnya sudah paham antara sklerenkim, parenkim, terus kemudian meristem. Nah, itu kalian sebelumnya harusnya sudah paham. Kemudian tipe bikolateral ya, berkas pembuluh angkutnya mempunyai floem luar dan floem dalam dan juga mempunyai xilem yang berada di antaranya. Nah, berkas pembuluh seperti ini banyak ditemukan pada tumbuhan yang masuk dalam familia Solanaceae. Kemudian ada Cucurbitaceae dan Apocynaceae. Kemudian untuk tipe berkas pembuluh ampifasal ya, tipe berkas pembuluh ini keadaan letak xilemnya mengelilingi floem. Oke, terakhir ada berkas pembuluh ampikribal ya. Jadi terdapat floem yang mengelilingi xilem. Kemudian untuk morfologinya ya, itu ada 4 bentuk habit yang umum pada tumbuhan ya, batang ya. Ini yang pertama herba, ini adalah batang yang mengandung air. Ya, di sini kita lihat contohnya adalah lidah buaya ya. Kemudian semak, yang kedua semak itu batang perkayu ya, tumbuhan berukuran sedang, percabangan dekat dengan tanah. Kemudian yang ketiga itu tipe pohon, jadi batang berkayu, tumbuhan berukuran besar, percabangan jauh dari tanah. Kemudian yang keempat itu climber atau memanjat ya, jadi mempunyai batang kecil dan panjang dengan cabang tersebar, biasanya mempunyai organ khusus yang berkembang yang digunakan untuk memanjat ya, ini untuk yang merambat, tanaman-tanaman merambat ke atas. Kemudian organ yang terakhir yang kita mau bahas adalah organ tumbuhan daun ya. Daun ini sebagai tempat fotosintesis ya. Kalian sudah tahu apa itu fotosintesis. Nah, kenapa daun ini bisa sebagai tempat fotosintesis? Karena daun ini mempunyai jaringan parenkim ya. Nah, jaringan parenkim ini mempunyai zat yang namanya klorofil. Nah, ini yang berperan sebagai proses fotosintesis. Nah, ini adalah bentuk dalamnya daun ya, strukturnya. Jadi ada kloroplas ya, jadi ada kloroplas itu nanti yang menghasilkan klorofil. Kemudian adalah xilem, floem gitu kan, sel mesofil, stomata, epidermis.
Oke. Nah ini ya, jadi daun itu menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis karena punya jaringan parenkim yang di dalamnya terkandung klorofil. Nah selain klorofil, daun juga mempunyai kloroplas, sel pembentuk klorofil, ya, epidermis dan berkas pembuluh angkut. Ya, pembuluh angkut adalah xilem dan floem. Nah kalian juga harus tahu apa bedanya xilem dan floem. Oke, mana yang mengangkut dari bawah, mana yang mengangkut dari atas, ya, apakah xilem apakah floem, ya, kalian harus tahu itu. Kemudian apabila daun diiris secara melintang, maka dapat dilihat susunan daunnya yang terdiri dari epidermis atas, mesofil, berkas pembuluh angkut, dan epidermis bawah. Oke, nah epidermis pada ya ampun. Oke, jadi epidermis pada daun itu terdapat dinding sel yang mengalami penebalan. Nah, penebalan ini disebabkan oleh zat kitin, ya, kutikula atau lignin. Umumnya epidermis daun hanya terdiri dari satu lapis sel, kecuali daun pada tumbuhan fikus, ya. Ini sejenis beringin. Ya, jadi daun pada fikus epidermisnya tersusun dari 2 lapisan sel epidermis, ya. Selain tumbuhan fikus, epidermisnya hanya 1 lapisan. Nah, epidermis daun juga mempunyai stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai pertukaran gas, ya. Jadi setiap organ itu punya tempatnya masing-masing untuk pertukaran gas, ya. Tinggal ini di daun namanya stomata, tadi di batang namanya apa, kemudian di akar namanya apa tadi, ya. Kemudian ada mesofil, ya. Mesofil pada daun adalah lapisan jaringan pada daun yang tersusun dari sel-sel parenkim. Ya, muncul lagi nama parenkim, ya. Pada tumbuhan dikotil, bagian mesofil ini berdiferensiasi menjadi jaringan palisade atau jaringan tiang dan spon atau jaringan bunga karang, yaitu pada dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, ya, sel-sel mesofil pada berkas pembuluh angkutnya memiliki ukuran yang lebih besar dengan kandungan kloroplasnya dan dinding selnya yang lebih tebal, ya. Nah, pada tumbuhan dikotil, sel-sel jaringan tiang mesofilnya juga berbentuk silinder dengan susunannya yang rapat serta mengandung klorofil. Kemudian 3 berkas pembuluh angkut daun pada dasarnya sama dengan yang terdapat pada batang, ya. Jadi ada tulang-tulang pada daun, ya, yang berfungsi sebagai alat transportasi dan juga untuk memberi bentuk pada daun dan memperkuat daun. Nah, jaringan tambahan pada beberapa tumbuhan ada yang mesofilnya mengandung sel-sel khas seperti saluran getah, sel-sel kristal, dan kelenjar. Ya, jadi setiap sel yang khas ini punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah morfologi daun, ya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu daun menyirip, ya, berbentuk seperti itu, ya, seperti pada gambar itu menyirip, kemudian menjari, ya, bentuknya memang seperti jari itu kan. Kemudian daun melengkung dan daun sejajar, yaitu untuk morfologi daunnya ada 4. Ada daun menyirip, daun menjari, dan daun melengkung, kemudian daun sejajar. Oke, karena botani farmasi itu banyak teorinya, memang banyak sekali teorinya. Jadi setelah kalian mendengarkan video ini, ya, melihat dan mendengarkan video ini, saya minta kalian untuk merangkum. Silahkan, terserah mau ketik ataupun tulis tangan, ya. Rangkuman itu garis besarnya saja. Misalnya tadi dari tumbuhan tingkat tinggi. Dari tumbuhan tingkat tinggi itu tumbuhan tingkat tinggi itu tumbuhannya seperti apa, kemudian akar itu punya fungsi apa, kemudian morfologinya apa, strukturnya bagaimana.
Kemudian batang juga seperti itu, batang fungsinya, strukturnya, morfologinya, seperti itulah. Yang penting kalian paham, dan itu saya pengennya dalam bentuk skema ya kalau bisa ya. Jadi garis besarnya, benar-benar garis besarnya saja dalam bentuk skema. Skema itu kayak panah-panah gitu ya. Jadi akar, terus batang, daun. Nah itu bawahnya kamu panah ke bawah, misalnya fungsi apa, kenapa bisa fungsinya seperti itu, kenapa ada apanya, nah kayak gitu-gitu, tapi dalam bentuk skema, jadi memudahkan kalian untuk belajar sebenarnya. Nah rangkuman tersebut silahkan kalian upload di Google Classroom ya. Nanti saya setting untuk maksimal pengumpulan jamnya, dan itu adalah sebagai ganti dari absensi hari ini. Oke ya, terserah kalian mau ngerangkumnya seperti apalah intinya, tapi saya minta dalam bentuk skema biar kalian itu mudah untuk belajar. Oke, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.